Pinang Gading adalah rencananya ditempatkan di Desa Intan Jaya SP7. Kemudian setelah warga Tran yang diberangkatkan untuk menuju SP7, ternyata di SP7 itu perumahan penduduk untuk penempatan warga Tran belum selesai, sehingga alhamdulillah jadi warga SP5 atau warga Pinang Gading ditempatkan di Desa UPT Merlung 8 ini. Nah, kemudian pada awalnya penempatan kita itu bukan Pinang Gading, namun namanya adalah UPT Merlung 8 yang kecamatannya waktu itu masih di Tungkal Ulu. Jadi Merlung masih perwakilan kecamatan atau perwakilan wilayah kecamatan DWK. Nah, banyak masyarakat juga menyebut SP5 Pinang Gading ini sebagai sebutan SP5. Sejarahnya, jadi dari Departemen Transmigrasi itu menamakan kita itu adalah Desa UPT Merlung 8. Kemudian dari proyek pembangunan rumah itu menamakan SP5 atau Satuan Pemukiman. Jadi SP5. Nah, dari situ kita terus berkembang, yang akhirnya dari pembinaan transmigrasi berakhir dan diserahkan ke Pemda dari hasil rembuk masyarakat yang waktu itu ketua BPD-nya adalah orang Merlung asli, almarhum Bapak Hamdan Bunurja, yang tokoh masyarakatnya adalah Bapak Samsu Warma Putra dari rembuk desa, yang menurut beliau di Desa Pinang Gading ini ada sebuah pinang yang warnanya keemasan. Nah, maka beliau yang kalau nggak salah letaknya itu di sungai yang mengalir di lokasi TPU atau tempat pemakaman umum itu. Nah, dari situlah maka Pinang Gading SP5 atau Merlung 8 dinamakan menjadi Desa Pinang Gading. Nah, Desa Pinang Gading ini itu terbentuk dari berbagai suku bangsa ataupun provinsi yang ada di Jawa dan Sumatera. Jadi di Jawa itu mulai dari suku Madura, kemudian Jawa Timur secara keseluruhan, dari Jawa Barat secara keseluruhan, kemudian dari APPDT Tanja Barat dan APPDT Jambi. Maka di sini ada yang namanya translokal, itu yang dari Merlung, yang APPDT itu yang dari Kuala Tungkal dan dari Jambi. Perkembangan kita sesuai yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, bahwa Pinang Gading adalah desa yang terdepan dari kota kecamatan, penempatan terakhir, sehingga kita wajib bersyukur bahwa dari SP 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 tidak bisa mengalahkan majunya SP5. Secara geografis kalau maju nggak bisa karena sudah ada batasnya. Nah, maka kita kalau dari desa-desa yang lain itu merasa kesulitan kalau musim hujan, alhamdulillah kita lancar-lancar saja. Dari perkembangan Pinang Gading yang terdiri dari berbagai suku bangsa, Pinang Gading merupakan Indonesia mini.
yang saat ini duduk di depan itu juga mewakili dari beberapa suku bangsa yang ada di Jawa dan Sumatera. Dan alhamdulillah Pinang Gading yang awal penempatannya 385 KK saat ini tertinggal 55 KK kurang setengah. Maksudnya ada yang tinggal istrinya, ada yang tinggal bapaknya gitu loh Pak. Jadi dari 55 KK itu enggak utuh. Namun kita wajib bersyukur bahwa dari 385 sebagian dari kawan-kawan kita sekarang kita sama-sama nggak tahu di mana letaknya, di mana posisinya, dan bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah sama-sama berdoa untuk para arwah kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita. Dan kita saat ini bersyukur bahwa kita pada usia yang ke-28 di Pinang Gading ini masih diberi kesehatan jasmani rohani, dan insya Allah rezekinya pun juga nggak kurang seperti yang dikatakan Pak Camat. Jadi kami sampaikan pada saat ini bahwa gunungan ini dibikin oleh warga Trans asli yang dari 50 kakak itu Pak. Tadi siang, tadi pagi mulai nyusun, yang disusun itu adalah asli hasil pertanian dari petani yang ada di Pinang Gading. Ubi itu tanaman dari Pak Yitno. Jadi kalau tadi itu sekarung lebih Pak, karena nggak muat sebagian sudah direbus. Kemudian walo atau labu itu tanaman Pak Lasimin dari sela-sela tanaman sawit yang sudah ditumbang. Pisang itu juga tanaman dari Pak Lasimin dan dari anak perantauan, termasuk bunga pepaya. Dan kami sampaikan juga Pak, bunga pepaya itu anak perantauan ini hanya numpang tanam, namun dia bisa menghasilkan per minggu 70 kilo bunga pepaya dengan harga jual 15.000. Nyata. Bapak Camat beserta Ibu yang saya hormati, Bapak Ramil Tunggalu, yang saya hormati Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak PJ Kades Desa Pinang Gading, yang saya hormati Bapak Kepala Desa terpilih, dan yang saya hormati tokoh masyarakat dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Sedikit saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, yang mana bila nanti saya menyampaikan ada salah atau hilaf ataupun ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama-tama, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah ibu-ibu. Di sini saya mewakili dari kawan-kawan kami, sahabat kami, dan orang tua kami yang ada di Pinang Gading ini, yang kami hidup di sini selama 28 tahun, yang tidak terasa. Bahkan saya lupa kalau
saya sendiri udah tua, tidak menyadari bahwa usia saya bertambah di sini, dan udah banyak berkembang biaknya, sampai-sampai bahkan ke cucu kami juga yang ada di sini. Saya sampaikan kepada bapak-bapak ataupun adik-adik ataupun anak-anak kami semuanya, kami di sini awalnya berjuang demi keluarga. Jadi saya berangkat dari daerah asal kami ke sini itu ada dua hal, yaitu kalau bahasa kami Pak, bahasa Jawa, satu itu kurang dan yang satunya itu hilang. Jadi mayoritas kawan-kawan kami, sahabat kami ini di latar belakangi dengan keadaan kurang. Makanya saya memutuskan untuk pindah ke daerah lain yang dimana bisa mencukupi kehidupan keluarga kami. Maka disitulah kebahagiaan kami ditempatkan di Desa Pinanggading ini. Kepada adik-adik kami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami, lanjutkanlah perjuangan para cikal bakal yang mengukir Desa Pinanggading ini terlahir. Isilah dengan kegiatan yang positif, lanjutkanlah perjuangan, isilah bangunan, pembangunan, lanjutkanlah cita-cita kami sebagai orang tua supaya menjadi tempat tinggal yang indah, yang nyaman, bisa ditempati generasi ke generasi berikutnya. Jadi selama ini saya berterima kasih kepada panitia. Jadi diberi kesempatan selama 20 tahun, 28 tahun ini kami sebagai orang tua diberi kesempatan untuk menyampaikan ataupun menyegarkan ingatan kami di waktu kami masih awal mulanya masuk ke Desa Pinanggading ini, yang telah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Dr. Prayitno, yang sedemikian detailnya sehingga teringat kembali masa-masa waktu pahit dan getirnya hidup di sini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa terobati karena kerja keras kami semua, insya Allah bisa mendapat rezeki yang barokah yang bisa dinikmati untuk keluarga kami semuanya. Wabarakatuh. Bakti anak negeri, buah karya putra Andalus. Ketika fajar telah menyingsing ke langit, kicau burung bernyanyi indah mengiringi langkah-langkah pagi. Berbekal cangkul dan parang di tangan, engkau torehkan
meneteskan air mata. Dan bimbinglah di setiap langkah kami, setiap hembusan nafas kami, untuk menggapai impianmu, untuk menggapai impian kita, negeri yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan, para pahlawan negerimu, terima kasih atas perjuanganmu selama ini. Jasa-jasamu kan kuingat di dalam jiwa, dan kukenang di dalam raga, dan bersemayam di dalam kalbu. Berselimutkan amal ibadahmu di dunia. Semoga kami berpindah di sana dalam pangkuan Tuhan yang Maha Esa. Wahai para pejuang negeriku, izinkanlah kami, izinkan kami melakukan cita-citamu, izinkan kami mengabadikan dharmamu, izinkan kami mengukir namamu dalam seluruh. Karena dirilah kami ada, dari semalam kami berkarya, bersama doamu kami percaya Tuhan membangun milik tercinta Pinang Gading 13 Oktober 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat beserta istri dan rombongan. Yang terhormat Bapak dan Ramil Tungkal Ulu. Yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Merdung. Yang saya hormati Bapak Pejabat Kepala Desa Pinang Gading beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya. Sebelum saya masuk dalam pesan dan kesan, jadi sedikit di sini saya mengutip dari pernyataan dari Bapak dan Ramil Tungkal Ulu tadi, yang mana membahas masalah angka 28. Jadi saya sangat setuju dengan Bapak dan Ramil. Di sini adalah angka kebangkitan kita supaya kita berjaya. Namun di sini saya menilai lain, memang sangatlah lain angka 28 menurut saya. Angka 28 menurut saya jika jatuh di bulan Oktober, berarti itu angka yang spesial menurut saya. Karena kita kembali ke belakang dalam sejarah negara kita, 28 Oktober adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Maka dari itu di sini saya menilai juga kepada masyarakat, seluruh masyarakat Pinang Gading. Saya sangat susah Bapak, Ibu-ibu semuanya, susah membedakan mana yang tua, mana yang muda. Dalam acara HUT desa yang ke-28 ini, seorang Pak Insinyur Doko Prayitno, seorang Bapak Samun dan sebagainya lebih semangat daripada pemuda kita. Namun tidak kalah juga pemuda kita juga bersaing semangat.
Jadi makanya di sini angka 28 adalah angkanya penyemangat bagi saya. Jadi mudah-mudahan dengan HUT desa yang ke-28 ini memang desa kita bangkit, desa kita semangat untuk kebaikan, semangat untuk membangun desa, dan semangat menjalin silaturahmi yang baik, yang kompak seperti pesan dari Bapak Sugianto. Jadi di sini yang pertama, saya selaku generasi kedua di Desa Pinang Gading ini, setelah bapak-bapak pejuang ini semua, di sini yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pejuang Desa Pinang Gading yang menghantarkan Desa Pinang Gading dari tahun 1994 hingga 2022 menjadi desa yang mandiri, makmur, dan kita bisa saksikan secara bersama desa kita 180 derajat berubah dari tahun 1924. Ini semua tidak akan pernah terjadi tanpa sebuah perjuangan dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi sekali lagi saya sebagai generasi kedua, khususnya saya pribadi dan umumnya, kepada seluruh aparat desa yang saat ini aparat desa juga generasi kedua, anak-anak daripada orang asli Trans ataupun ada salah satunya warga pendatang Trans Desa Pinang Gading ini. Mohon dengan hormat untuk Bapak Sugianto untuk mewakili warga transmigrasi. Untuk ketua panitianya juga Pak, Bapak Sejarah Ketua Penayuan. Oke, kita hitung dulu Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Tepuk tangan ibu-ibu. Ini foto-foto dari warga transmigrasi asli yang ada di Desa Pinang Gading. Bapak-bapak penasaran dengan foto ini?